Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tidak luput ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di pagi hari ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama ya kan. Nah di sini kalau kita lihat untuk Bitcoin pergerakannya saat ini di area 26.900 sampai di area 27 ribuan ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat bersama di sini untuk keadaan altcoin sendiri teman-teman ya, terpantau lah ya seperti biasa, belum ada perubahan yang terlalu signifikan juga. Pergerakannya juga masih sama-sama di range ini ya, meskipun masih beberapa aset juga dalam kondisi hijau royo-royo, cuman ya memang hijau rasa sangkut ya kan. Nah di sini teman-teman ada sedikit informasi tentang perihal kenaikan semalam ya, tentang SRP teman-teman, karena semalam itu SRP tiba-tiba naik ya sekitar 10%-an kalau nggak salah teman-teman ya. Nah jadi itu ada beberapa faktor dan ada beberapa informasi yang cukup menarik sebenarnya teman-teman ya. Langsung saja kita menuju ke olah TKP-nya aja ya. Oke. Nah jadi di sini teman-teman SRP mengincar lonjakan kapitalisasi pasar sebesar 1,73 miliar yang meledak di tengah lonjakan harga yang mendadak. Oke ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman ya, di sini ya dalam lonjakan yang luar biasa, market cap atau kapitalisasi pasar SRP meroket sebesar 1,73 miliar US dollar dalam waktu setengah jam saja. Nah dipicu oleh lonjakan harga yang tiba-tiba membuat semua orang tertarik untuk mendapatkan XRP ya. Jadi di dalam peristiwa yang menakjubkan, pasar kripto terbakar ketika XRP aset digital populer mengalami lonjakan market cap pasar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti yang disajikan oleh CoinMarketCap, hanya dalam waktu 30 menit market cap daripada XRP ini melonjak hingga 1,73 miliar, mendorong ke puncak 28,99 miliar hari ini. Nah kemarin teman-teman ya, semalam lah itu tiba-tiba SRP kan mengalami kenaikan yang sangat apa ya, sangat tiba-tiba gitu teman-teman. Itu nggak ada angin, nggak ada hujan ya, tiba-tiba naik. Nah jadi di sini ada beberapa spekulasi ya teman-teman, ada beberapa spekulasi tentang kenapa SRP ini naik. Nah ini cukup menarik teman-teman ya. Nah jadi secara tiba-tiba ya dengan hal yang tak terduga sekitar 7,35%-an lah ya, yang melambung ke level 55 ya, 0,55 untuk harga SRP itu teman-teman, semalam menandai nilai tertinggi sejak akhir Agustus. Nah jadi di sini kalau kita menuju ke informasi yang satunya sangat menarik juga. Di sini dijelaskan ya SRP tiba-tiba naik sekitar 10%-an ya, mungkin ini adalah alasan utamanya. Nah jadi ada alasannya teman-teman ya. SRP memicu lonjakan tiba-tiba, mungkin nilai inilah penyebabnya. Oke ya, kita pelajari bersama teman-teman ya. Jadi SRP mata uang kripto terbesar kelima berdasarkan nilai pasar melonjak sebanyak 10%, memperpanjang kenaikan yang dimulai pada hari sebelumnya. Setelah diperdagangkan data sekitar 0,50% pada hari sebelumnya, SRP melonjak setinggi 545 dengan 0, ya teman-teman ya dalam waktu 1 jam pada perdagangan hari ini ya. Jadi menurut CoinGlass lonjakan harga melikuidasi sekitar 2,62 juta US dollar dalam taruhan pendek atau orang yang ambil posisi short ya. Ini terkena likuidasi teman-teman, dan totalnya ini sekitar 2,62 juta. Wow ya. Terlebih lagi pedagang yang berada pada posisi penurunan harga kehilangan sekitar 3,63 juta dalam likuidasi dalam 24 jam terakhir. Ini adalah jumlah likuidasi jangka pendek tertinggi sejak dimulainya bulan September. Oke ya. Nah, jadi di sini dijelaskan juga sebenarnya teman-teman ya, ekspektasi seputar harga SRP muncul karena rata-rata pergerakan harian telah menyatu dan dianggap akan melakukan persilangan dalam 1 atau 2 hari ke depan. Nah, yang dinamakan dead cross teman-teman ya, di sini ada dead cross terjadi ketika rata-rata pergerakan harian MA50
turun di bawah rata-rata pergerakan harian MA 200. Jika rata-rata pergerakan MA 200 turun di bawah rata-rata pergerakan MA 50, sebuah salib emas mungkin membentuk oleh karena itu, atau bisa dikatakan golden cross ya teman-teman. Sifat penyeberang mungkin menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Nah itu ya, jadi banyak yang memperkirakan untuk 1 atau 2 hari ke depan ya, mungkin ini akan adanya golden cross gitu teman-teman. Oke. Terus di sini kenaikan harga XRP yang tiba-tiba mungkin juga dipicu oleh ekspektasi mengenai pengumuman di pesta proper Ripple hari ini. Oke. Jadi pada tanggal 29 kemarin ya teman-teman ya, atau hari ini juga masih tanggal 29 kalau untuk bule-bule sana ya. Di mana di sini ada pesta teman-teman ya, pesta kemenangan Ripple di New York ya. Dan komunitas XRP meskipun bersemangat untuk ikut serta dalam kegembiraan tersebut, juga sangat menantikan kemungkinan pengumuman di pesta tersebut. Oke ya. Nah, jadi di sini teman-teman memang tanggal 29 September ya, Ripple ini mengadakan pesta yang berlangsung di New York, dan komunitas daripada XRP mengharapkan ada sesuatu pengumuman yang cukup mengembirakan pada pesta tersebut. Nah, karena di dini hari ini ya teman-teman, karena hari ini di luar sana mungkin masih tanggal 29 ya. Kita lihat saja teman-teman, supaya siapa tahu nanti sore ya kan, atau nanti siang lah, ada pengumuman ya, mungkin kabar baik ya, semoga saja kabar baik dari pesta ini gitu teman-teman. Semoga saja kabar-kabar baik atau ada hal-hal positif yang bisa membawa presentasi harga XRP jauh lebih tinggi lagi ya. Mantap jiwa. Dan kalau kita lihat untuk real chart daripada XRP teman-teman ya, dia kan kalau dari trading view ya, semalam itu kenaikan daripada XRP sempat di level 55 ya teman-teman. Nah dia terpantul karena dia masuk di zona resisten daripada XRP ya. Nah dia terpantul karena menyentuh resisten juga, dan semalam dia closing ya, closing di level sini 52an teman-teman. Dan saat ini terjadi koreksi kembali di level 52an. Ini adalah area apa ya, area supply yang cukup kuat juga teman-teman terpantau di sini ya. Ini adalah resisten yang dimana ini adalah area supply juga kalau menurut saya loh ya. Tapi menurut orang juga ada yang berbeda. Kenapa? Karena di sini setelah ada kenaikan terjadi yang namanya penurunan yang sangat tiba-tiba juga. Jadi ingat ya, kalau area demand dan supply teman-teman ya, demand itu rata-rata cenderung orang ingin mendapatkan harga yang membuat pantulan harga itu naik. Tapi ketika supply ya, yang dimana terjadi penurunan yang cukup signifikan atau cukup tiba-tiba juga, contohnya kayak ini ya teman-teman, habis naik ya kan tiba-tiba turun. Oke, tiba-tiba turun. Nah, akankah dia kembali lagi di garis hitam di level 50 kembali? Ya kita lihat saja, atau dia hanya akan mengambil imbalance sampai di area drop base dropnya ini gitu teman-teman ya, lalu dia mantul lagi ke atas. Karena target daripada XRP untuk kenaikan terdekatnya itu harus bisa sampai level 61, sampai tertingginya mungkin di area sini ya, di area 65an. Ini adalah area awal yang harus memang benar-benar tersentuh oleh XRP. Nah mungkin ketika tersentuh di area sini teman-teman ya, maka dia akan terjadi yang namanya sedikit rejection, konsolidasi, habis itu naik kembali, atau malah dia akan turun sampai di level sini ya, bisa saja sampai level 42 di sampai 40 ya. Bisa juga teman-teman dia turun sampai situ. Nah, terparahnya XRP bisa turun sampai level kepala 33. Ini yang kita tunggu-tunggu gitu ya kan. Akankah dia di sini atau mereka malah breakout ke atas gitu ya. Oke, mungkin ini sedikit informasi tentang XRP, semoga membantu. Salam.